Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan review dari dua motor, yaitu motor kipas angin yang menggunakan magnet permanen. Ini motor kipas angin juga tapi tidak menggunakan magnet permanen. Apa kelebihannya kalau menggunakan magnet permanen gitu ya? Ya, sebagai contoh ini, sebagai contoh. Ini kipas angin juga, ini juga kipas angin ya. Ini kipas angin gantung, ini kipas angin duduk ya, duduk. Nah, kita coba sama-sama dulu. Ini kita beri, ini langsung saya klaim ya teman-teman ya. Saya klaim ini. Nah, ini saya klaim ini. Ya. Saya ikat ini ya. Ya, saya ikat. Saya berikan masukan AC ya. Saya beri masukan AC, maka dia akan mutar. Nah, dia berputar ya. Ini namanya motor. Diberi listrik muter motor. Kalau diputer menghasilkan listrik namanya generator gitu ya, atau alternator. Nih. Nah, berikutnya yang ini sama ini kipas angin juga ya, motor juga. Saya beri listrik, ini muter. Nah, saya beri listrik 220 semuanya listriknya. Ya. Nih, muter sama. Nah, ya, sama 220 volt. Nah, bedanya teman-teman ada beberapa keuntungan, tapi ada juga beberapa kelemahan gitu ya. Sebagai contoh, untuk yang magnet permanen, ini nanti kita bongkar biar semua tahu dalamnya ini seperti apa, bedanya kayak apa gitu ya. Ya, magnet permanen ini kalau dibalik, jika diberi listrik dia muter, namanya motor. Nah, jika diputer langsung menghasilkan listrik 220. Nah, ini kosong teman-teman ya, kosong. Ini lampu. Nah, ini lampu ini. Lampunya speknya ya, biar tahu. Ini 170, 260, 255, 265. Ya, jadi 170 sampai 265 AC. Ya, ini AC ya. Berapa watt ini? 11 watt. Ya, 11 watt. Langsung saya masukkan. Kemudian hasil dari kipas angin ini yang magnet permanen sama sekali hanya sebagai konektor saja gitu ya. Ya, sebagai konektor saja. Kemudian saya putar ini. Ini saya putar. Ini ada on off-nya langsung dari tokonya ini ya. Ya, on off. Saya putar. Hasilnya listrik sudah. Hasilnya 220 volt. Ya, 220 volt. Nah, sekarang saya ganti dengan yang ini. Yang tidak ada magnetnya. Ya, tidak ada magnetnya. Apakah bisa juga sebagai generator gitu ya? Dibalik. Ya, bisa kita lihat. Ini saya putar. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada listriknya sebenarnya. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi yang menggunakan magnet permanen itu bisa digunakan sebagai generator kalau dibalik ya, kalau dibalik. Tapi ada juga generator yang tidak menggunakan magnet permanen, menggunakan magnet induksi. Contohnya adalah alternator atau dinamo ampernya mobil. Itu tidak menggunakan magnet permanen. Tapi ada alasannya gitu ya. Walaupun menggunakan magnet permanen itu tenaganya cukup besar sekali dibanding dengan magnet induksi gitu ya. Nah, kalau di mobil menggunakan magnet permanen, kelemahannya apa gitu ya? Di mobil panas di dalam kabinnya mesin itu luar biasa tinggi. Kalau misalnya pakai magnet permanen, otomatis magnet nanti pelan-pelan akan habis karena panas yang tinggi. Oleh sebab itu, di alternator di dinamo ampernya mobil itu menggunakan magnet induksi. Magnet yang didapat dari aki itu ya. Ya, jadi akinya itu ngasih listrik dulu ke spool statornya, kemudian setelah jadi magnet baru berputar ya, baru berputar yang statornya itu ya.
hasilnya nanti di rotornya, membuat magnet di rotornya. Jadi akinya membuat magnet di rotor, kemudian hasilnya nanti di statornya untuk yang alternator dia. Nah, sekarang kembali ke sini teman-teman ya. Nah, ini bisa saya putar kalau pakai tangan begini terlalu kecil ya. Ini sudah saya pasang menggunakan perantara. Jadi ada belnya, ada karetnya biar putarannya lebih tinggi gitu ya. Ya. Jadi ini 8 cm, ini setengah senti, ini satu putaran, yang ini 16 kali putaran gitu ya. Biar hasilnya kecepatannya jadi tinggi. Apa yang terjadi nanti? Ini tidak saya ubah sama sekali. Jadi murni kipas angin magnet permanen gitu ya. Ya murni kipas angin magnet permanen. Hasilnya langsung tak masukkan lagi. Kalau tadi hanya kedap-kedip, nah sekarang langsung saya putar ini. Ya, saya putar. Nah, jadi hasilnya benar-benar 220 volt. Seperti itu ya. Untuk charger bisa, oh sangat bisa sekali ya. Ya, sangat bisa sekali. Jadi ini kelebihannya apa itu? Motor yang menggunakan magnet permanen. Kalau dibalik bisa jadi generator dengan tegangan kebalikannya. Kita coba sekarang, kita hitung berapa tegangannya. Saya pasangnya alatnya dulu ya. Ini sudah saya pasang teman-teman. Ini adalah voltmeter AC maksimal 750 volt. Sekarang kita lihat dari 0 itu ya. Ini 0. Saya putar yang ini. Ini langsung hasilnya. Ini saya putar. Nah, berapa hasilnya nanti? Bisa dilihat itu. Oh, tidak begitu masuk. Bentar, tidak pas ini ya. Colokannya kurang pas. Ini malah tidak ada. Bentar. Bentar ya. Kita lihat. Nah, itu. Ini diputar pelan saja. Hasilnya 126, 130, 146 volt itu ya. 158, 166, 168 itu ya. Ini putaran yang pelan itu ya. Ya, putaran pelan ya. 177 gitu ya. Makanya di lampu bisa hidup gitu ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini kalau kita putar menggunakan pembangkit angin atau mungkin air atau mungkin mesin uap kecil-kecilan gitu ya. Ini jadi sumber tenaga sudah ya. Ini 165, 166 di sekitar itulah. Karena pakai tangan. Kalau kita putar pakai beneran yang frekuensi 50 ya hasilnya 220 gitu ya. Ya, 220. Nah, sekarang mari kita bongkar seperti apa perbedaannya ya antara yang tidak menggunakan magnet permanen dan magnet permanen ya. Kita bongkar dulu satu-satu ya. Biar tahu dalamnya seperti apa. Oh, cirinya dulu. Kalau motor yang tidak menggunakan magnet permanen, ini kalau diputar langsung muter. Tidak ada kelembaman untuk kembali, tidak ada ngepirnya gitu ya. Langsung muter dia. Nah, seperti ini ya. Langsung muter. Tetapi untuk yang menggunakan magnet, ini kalau kita putar sedikit, nah itu ada baliknya. Jadi terasa berat sekali, ada yang menahan gitu ya. Nah, ini ngepir kembali ya. Seperti itu ya. Ini maunya balik dia. Jadi didorong ke kanan, ada yang menarik ke kiri gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kayak balik ke kiri. Itu bedanya ya. Terasa sekali tak 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 ini ya. Tak 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 tak. Nah, gitu ya. Itu kalau pakai magnet permanen. Mari sekarang kita bongkar satu persatu ya. Ya, kita bongkar. Nah, ini saya mulai dari yang ini dulu biar tahu seperti apa. Nah, ini kipas angin teman-teman. Nah, kipas angin gantung begini ini ya, kipas angin gantung. Ini tinggal buka baut saja ini. Nah, bautnya sebelah sini. Nah, nanti langsung tahu dalamnya seperti apa gitu ya. Ya, memang namanya aja menggunakan magnet permanen ya, magnet permanen. Yang satunya tidak itu ya. Sebetulnya lebih bagus pakai magnet permanen itu ya. Cuma biaya produksinya lebih tinggi dibanding dengan menggunakan yang tidak menggunakan magnet permanen gitu ya. Nah, bisa kita
Kita lihat dalamnya sekarang. Tinggal satu yang belum. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini dalamnya. Kita buka lagi. Bentar. Ini teman-teman, ini yang menggunakan magnet permanen, ya, magnet permanen. Jadi dalamnya itu sebetulnya kecil itu ya, casingnya ini yang besar ya. Nah ini magnet sampingnya ini ya, sampingnya magnet. Kemudian yang tengah itu adalah kumparannya, ya, kumparannya. Ini magnetnya, ya, di samping-samping itu magnetnya ya. Oke, seperti ini. Jadi terasa sekali ini. Ini kalau kita lengketkan, lengket dia. Ya. Ada paku baut, lengket semuanya nih ya. Ini lengket ini. Kenapa? Magnet dia. Ya, ini magnet. Jadi kalau diputar terasa sekali itu ya. Ya, terasa sekali. Nah, sekarang yang apa itu? Yang bukan menggunakan magnet, ya. Nah, kita bongkar yang ini. Ya, bedanya di mana nanti ya? Oke. Ini kita bongkar ini. Ya. Seperti ini. Ini gampang sekali. Ini kalau ada kipas angin yang rusak, itu kita tinggal membelikan mesinnya ini ya. Ya, tinggal membelikan motornya. Kemudian tinggal gantikan ya. Ini harganya antara 50 sampai 60 ribu harganya ini. Jadi kipas angin yang rusak jangan dibuang, casingnya kita pakai, kita belikan ini yang baru. Jadi beli baru gini utuh langsung semuanya ini 50 sampai 60 ribu ya. Di masing-masing toko elektro ada ini ya. Ya ada. Nah, kita buka sekarang. Ini bedanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Ini yang tidak menggunakan magnet. Ya. Ini menggunakan induksi aja ya. Kemudian yang tadi menggunakan magnet. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini bedanya. Ya. Memang harganya lebih mahal yang menggunakan magnet. Ya, lebih mahal ini ya, karena tenaganya lebih kuat sebetulnya gitu ya. Cuma biaya produksinya memang lebih mahal. Ya, lebih mahal. Seperti ini ya. Jadi ini murah sekali nih. Ini harganya antara 50 sampai 60 ribu. Ya, 60 ribu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi bagi yang ingin membuat satu generator yang langsung hasilnya 220 volt, bisa membeli kipas angin atau motor apa saja yang menggunakan magnet permanen ya. Sehingga kalau dibalik maka hasilnya langsung 220 volt, dan ini bagus digunakan referensi untuk pembangkit listrik menggunakan angin atau menggunakan air atau pakai gas atau pakai yang lain ya. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.